Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari FRI 078 akan mempresentasikan mengenai Robust Design. Dengan saya sendiri, Maria Betsun Tobing. Saya Muhammad Fajar Resi Pratama, dan saya sendiri Muhammad Novel Musyafa. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu Robust Design. Robust Design sendiri merupakan pendekatan dalam desain produk atau proses yang bertujuan untuk memastikan performa yang konsisten meskipun terdapat variasi dalam kondisi lingkungan, material, atau proses manufaktur. Pendekatan ini bertujuan untuk meminimalkan sensitivitas terhadap faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan tanpa meningkatkan biaya. Oke, selanjutnya di sini ada tujuan dari Robust Design, yaitu pertama, mengurangi sensitivitas terhadap variasi, memastikan produk atau proses tidak terlalu terpengaruh oleh variasi lingkungan, material, atau parameter lain yang tidak dapat dikontrol sepenuhnya. Yang kedua, meningkatkan kualitas produk, menciptakan produk yang berkinerja optimal dan konsisten sesuai dengan spesifikasi. Terus yang ketiga, efisiensi biaya, mengurangi kebutuhan akan inspeksi dan pengendalian kualitas yang berlebihan. Terus yang keempat, ada memperpanjang umur produk, menghasilkan produk yang lebih tahan lama dan andal, meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mengurangi keluhan. Terus yang kelima, mendukung keberlanjutan, mengurangi pemborosan sumber daya. Dan yang terakhir, keenam, meminimalkan ulang desain dengan mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah sejak awal. Desain ulang yang mahal dapat dihindari. Oke, selanjutnya ialah manfaat dari robust design. Yang pertama, peningkatan kualitas produk. Yang kedua, pengurangan biaya produk. Yang ketiga, resistensi terhadap variasi. Yang keempat, kepuasan pelanggan. Yang kelima, efisiensi dalam pengembangan produk. Yang keenam, mendukung keberlanjutan, sustainability. Dan yang terakhir ialah keunggulan kompetitif. Oke, saya akan menjelaskan metode Robust Design. Metode Robust Design adalah pendekatan yang digunakan untuk mengembangkan produk atau proses yang tetap berkinerja optimal meskipun ada variasi atau gangguan dalam faktor-faktor eksternal maupun internal. Berikut adalah penjelasan langkah-langkah utama dalam metode Robust Design. Yang pertama, ada mengidentifikasi masalah. Yang kedua, identifikasi faktor variasi. Selanjutnya ada desain eksperimen. Selanjutnya ada analisis dan optimasi, dan yang terakhir itu implementasi dan validasi. Oke, selanjutnya di sini ada penerapan dari robust design, itu optimasi penerapan nanospray terhadap emisi gas buang pada sepeda motor, 4 langkah modifikasi injeksi dengan metode Taguchi. Nah, di sini itu teknologi nanospray diperkenalkan untuk meningkatkan homogenitas distribusi bahan bakar dengan pengguna metode Taguchi. Menjadi pendekatan utama dalam penelitian ini untuk mengoptimalkan parameter sistem injeksi. Mengingat metode ini efektif dalam mengidentifikasi pengaturan parameter terbaik guna mencapai hasil maksimal dengan variasi minimal. Penelitian ini didorong oleh kebutuhan untuk menghadirkan solusi inovatif di tengah tuntutan teknologi ramah lingkungan dan efisiensi tinggi. Nah, selanjutnya ialah metode penelitian. Penelitian ini menggunakan sepeda motor Yamaha Pega ZR tahun 2010 yang sistem bahan bakarnya telah diubah menjadi Electric Fuel Injection atau AFI. Variabel respon pada penelitian ini adalah emisi gas buang, hidrokarbon, dan karbon monoksida. Sedangkan variabel bebas pada penelitian ini yaitu debit air nanospray, waktu pengapian, dan biogasolin. Selanjutnya ada tabel di mana dalam eksperimen ini dia menggunakan tiga faktor dan tiap-tiap faktor memiliki tiga level. Berdasarkan jumlah dari faktor dan level yang ada, bisa ditentukan matriks ortogonal yang digunakan adalah pada tabel 2.
Nah, selanjutnya di sini ada tabel metode penelitiannya. Di sini teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengambil data langsung pada pengujian kendaraan yang diuji menggunakan alat gas analyzer untuk mengetahui hasil emisi gas buang. Nah, di sini ada beberapa faktor, itu ada faktor A, B, dan C. Nah, selanjutnya ialah hasil dan pembahasan. Tabel 7 merupakan tabel ANOVA dan tabel 8 juga merupakan tabel ANOVA. Dari tabel 7 di samping, faktor A dan B yang mempengaruhi hidrokarbon secara signifikan, sedangkan tabel 8 terlihat hanya faktor B yang mempengaruhi karbon monoksida secara signifikan. Didapatkan hasil ujinya dari tabel ini terlihat bahwa perbedaan hasil kondisi optimum dan prediksi optimum cukup dekat dan meningkat dari kondisi awal yang mana berarti penelitian ini sangat memadai. Oke, di sini ada pembahasan penelitian ini mengoptimalkan nanospray untuk emisi gas buang sepeda motor 4 langkah menggunakan biogasolin. Tiga faktor utama diuji yaitu debit air nanospray 1,45 sampai 4,35 ml per menit, waktu pengapian 4 derajat sampai 8 derajat Celcius, dan jenis biogasolin E10, E15, dan E20. Hasil terbaik diperoleh pada debit 1,45 liter per menit, waktu pengapiannya di 8 derajat, terus dan bahan bakarnya pakai E10 dengan hidrokarbon 368 ppm. Emi- Emisi karbon monoksida terendah dicapai pada debit 2,90 ml per menit dan waktu pengapian 4 derajat. Metode Taguchi terbukti efektif untuk optimasi sistem. Motor bensin atau otomotif telah memenuhi telah memenuhi kriteria validitas dan praktikalitas. Validasi media memperoleh skor 88,3%, validasi modul 92,7%, dan uji praktikalitas mahasiswa mencapai 96%. Dengan hasil tersebut, aplikasi ini dinyatakan layak digunakan sebagai media pembelajaran yang valid dan praktis untuk mendukung pendidikan. Oke, berikut merupakan referensi yang kami ambil dalam PPT kali ini. Bisa dilihat yaitu Taguchi, Chowdhury dan Taguchi pada tahun 2000, Robust Engineering, Ulrich KT, Pijar, SD 2015, Production and Development, dan yang terakhir ialah Saputra AP Purwanto Wagiono Setiawan 2024, Optimasi Penerapan Nanospray terhadap emisi gas buang pada sepeda motor 4 langkah modifikasi injeksi dengan metode Taguchi, Jurnal Teknologi dan Pendidikan Vokasi Indonesia. Sekian pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.